Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar bahasa. Perkenalkan, nama saya Erma Silviana Merawati, NPM 2203050059 dari kelas 2B. Berikut pengertian dari kompetensi bahasa. Istilah language comprehension atau kompetensi bahasa mengacu pada pengetahuan bawah sadar tentang tata bahasa yang memungkinkan seseorang menggunakannya untuk memahami masalah kebebasan. Komponen tersebut meliputi 1. Konsep dasar bahasa, 2. Teori belajar dan pembelajaran bahasa, 3. Pemerolehan dan perkembangan bahasa, 4. Kompetensi gramatikal, 5. Kompetensi wacana, 6. Kompetensi sosiolinguistik, dan 7. Kompetensi strategi. Berikut penjabaran tentang konsep dasar bahasa. Dibagi menjadi pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan. Penyampaian bahasa juga dapat berupa kode, isyarat, atau gerakan tubuh. Selanjutnya adalah sifat bahasa, ciri dan sifat bahasa. A. Bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem tentunya bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis memiliki makna bahwa bahasa terbentuk oleh suatu aturan yang mengikuti pola tertentu, tidak secara acak atau sembarangan. Apabila aturan ini dilanggar, maka fungsi bahasa sebagai komunikasi tidak akan tercapai karena maksud tidak tersampaikan. Sistemis artinya bahasa bukan suatu sistem tinggal melainkan terdiri atas beberapa subsistem, yaitu subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. B. Bahasa sebagai lambang artinya agar bahasa dapat dipahami dan dipelajari lebih lanjut, maka bahasa harus disimbolkan atau dilambangkan. Melalui lambang tersebut, manusia dapat membangun komunikasi. C. Bahasa adalah bunyi. Menurut Krida Laksana 2008, bunyi adalah kesan pada pusat saraf akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan tekanan suara. Seperti yang dijelaskan bahwa tidak semua bunyi yang dihasilkan manusia dapat dikatakan bahasa. Hanya bunyi yang bermakna dan memiliki lambang bahasa yang dapat dikatakan sebagai bahasa. Oleh karena itu, bunyi siul dan dengkur bukan bunyi bahasa karena tidak termasuk dalam sistem bahasa. D. Bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang. Lalu apakah yang dilambangkan tersebut? Yang dilambangkan adalah suatu konsep, pengertian, dan suatu pikiran atau gagasan. Oleh karena itu, lambang merujuk pada suatu pengertian, maka dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki makna. E. Bahasa bersifat arbitrer. Berasal dari kata arbitrary yang artinya select at random and without reason atau dipilih secara acak-acak dan tanpa alasan. Oleh karena itulah arbiter diadakan sewenang-wenang atau makna suka. Maka dari itu tidak ada dan tidak harus ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan rujukan maknanya. F. Bahasa bersifat konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Artinya penggunaan berbagai lambang bunyi harus berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Contoh, bagian dari rumah yang digunakan sebagai tempat memasak dilambangkan dengan bunyi dapur. Selanjutnya G. Bahasa bersifat produktif. Memiliki makna bahwa meskipun satuan-satuan bahasa jumlahnya terbatas, tetapi satuan tersebut dapat diramu untuk menghasilkan satuan bahasa lain yang tidak terbatas sesuai dengan sistem. Contoh, 4 buah fonem A, I, P, T dapat dihasilkan beberapa kata, yaitu pahit, apit, tapi, dan pati. H. Bahasa bersifat unik. Unik berarti berbeda dengan yang lainnya. Bahasa bersifat unik karena ciri khas spesifik yang tidak memiliki bahasa lainnya. Contoh, frase bahasa Indonesia bersifat DM, diterangkan, menerangkan. Misal, guruku, guru diterangkan, aku menerangkan. Kedua, frase bahasa Inggris bersifat MD, menerangkan, diterangkan. Misal, my teacher. My artinya menerangkan, teacher diartikan diterangkan. I. Bahasa bersifat dinamis. Kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan setiap waktu menyebabkan bahasa ikut berubah dan tidak tetap. Maka dari itu disebut bersifat dinamis. Perubahan ini lebih didasari oleh proses penyesuaian bahasa dengan situasi terkini sehingga menyebabkan pemunculan kata atau istilah baru, peralihan, makna, dan perubahan. Contoh, daring, luring, warganet, gawai, swafoto, unduh, dan unggah. J. Bahasa itu universal, artinya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Ciri bahasa yang sama tersebut dapat diketahui dari bunyi bahasa yang terdiri atas vokal dan konsonan.
Yang terakhir, K. Bahasa bersifat variasi. Masyarakat sebagai pengguna bahasa berasal dari berbagai latar belakang budaya dan status sosial yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan penggunaan bahasa menjadi variasi. Pemakaian bahasa oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa tentu berbeda. Penggunaan oleh masyarakat yang tinggal di desa dengan yang tinggal di perkotaan juga sangatlah berbeda.